Film diawali dengan menampilkan suasana malam di Chicago pada penghujung tahun 2016 yang sempat ricuh karena tingginya angka kriminalitas pasca peredaran senjata api secara bebas. Malam itu, polisi kembali menerima laporan adanya tindak pidana, sehingga melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan tersebut. Sementara itu, seorang pria yang menjadi korban kejahatan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dengan kondisi korban yang sudah parah, tim medis membawa korban ke ruang operasi untuk dirawat oleh Paul Kersey, dokter bedah di rumah sakit Chicago yang dikenal sebagai Family Man. Karena korban kehilangan banyak darah, Paul tidak bisa menyelamatkan pria itu. Dia terlihat sangat kecewa karena pasiennya tidak bisa diselamatkan. Kemudian dia bertemu dengan petugas polisi untuk memberitahu dia bahwa korban tidak aman. Sebagai seorang ahli bedah, Paul tidak bisa berbuat banyak dengan tingginya tingkat kejahatan di kota dan hanya berharap polisi bisa menanganinya suatu hari nanti. Suatu hari, Paul terlihat sedang sarapan bersama istrinya, Lucy Kersey, dan putrinya yang masih kuliah, Jordan Kersey, yang baru saja diterima di Northwestern University, salah satu kampus terbaik di Amerika. Paul dan istrinya tampak bangga dengan putri mereka yang akan kuliah di universitas tersebut. Untuk merayakannya, mereka bertiga makan siang di restoran bersama adik Paul, Frank Kersey. Frank dikenal sebagai pria yang boros dan sering mengandalkan Paul untuk memenuhi segala kebutuhannya. Saat makan siang selesai, dia mengungkapkan niatnya untuk meminjam uang dari Paul sebelum akhirnya meninggalkan restoran. Paul sepertinya menyetujui permintaan itu. Tidak lama kemudian, petugas parkir valet bernama Brian mendatangi Paul, dan Paul memberinya kunci mobil dan tiket parkir mobilnya. Tak disangka, Brian yang sudah masuk ke dalam mobil mengambil foto riwayat perjalanan Paul agar mengetahui alamat rumah keluarga Paul. Brian berniat merampok rumah Paul ketika rumahnya kosong untuk mengambil semuanya dengan bebas. Menjelang ulang tahun Paul dan keluarganya bersiap-siap untuk merayakan pesta ulang tahun. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari rumah sakit karena pasien darurat harus dioperasi. Paul yang sangat bertanggung jawab atas profesinya terpaksa menunda rencananya dan pergi ke rumah sakit. Namun, Lucy dan Jordan tampak kecewa karena rencana keluarga mereka gagal malam itu. Karena itu, mereka memutuskan untuk berbelanja bahan makanan untuk menyiapkan makan malam bersama. Setelah Paul pulang dari rumah sakit, Lucy dan Jordan kembali ke rumah dengan semua belanjaan mereka, dan mereka mulai memasak. Tiba-tiba, 3 perampok bertopeng menyelinap ke dalam rumah, menahan mereka berdua. Tidak ingin menyakiti mereka, para perampok meminta Lucy untuk menunjukkan kepada mereka di mana barang-barang berharga keluarga mereka disimpan. Ketika seorang ibu pergi bersamanya untuk mengambil barang berharga, 2 perampok lainnya menjaga Jordan di dapur. Namun, salah satu perampok yang menjaganya merayunya. Meski sudah diperingatkan oleh perampok lain, Jordan merasa tidak bisa diterima. Jadi dia mengambil pisau dari meja untuk menyerang perampok itu. Perampok yang sangat marah karena penyerangan itu melepas topengnya dan menodongkan pistol ke arahnya. Perampok lain berusaha mencegah aksi tersebut karena tujuan mereka masuk ke rumah tersebut hanya untuk mengambil barang berharga, bukan untuk melukai atau membunuh penghuninya. Pada saat yang sama, Lucy yang dibawa kembali ke dapur mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menyiram perampok dengan air panas yang sebelumnya dia siapkan untuk memasak dan meminta Jordan untuk menyelamatkan dirinya. Perampok yang tak ingin aksinya gagal, akhirnya menembak mereka sebelum kabur. Di sisi lain, Paul masih sibuk mengoperasi pasien gawat darurat. Tidak lama setelah dia menyelesaikan operasinya, dia menerima panggilan darurat lagi untuk merawat 2 pasien yang baru saja tiba di rumah sakit. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa kedua pasien tersebut adalah istri dan putrinya, yang mengalami luka tembak setelah diserang oleh perampok. Dia tampak lebih sedih ketika melihat istrinya tidak selamat dari serangan karena perampok menembak Lucy di dada. Sementara itu, Jordan harus mendapat perawatan intensif setelah menerima pecahan peluru di sekitar kepalanya yang membuatnya koma. Beberapa saat kemudian, seorang polisi menanyai Paul tentang berbagai barang berharga di dalam brankas. Paul yang sedih mengungkapkan beberapa barang berharganya berupa dokumen keluarga, $2.000 yang akan dipinjamkannya kepada Frank, sebuah cincin, dan jam tangan yang merupakan hadiah ulang tahunnya dari Lucy. Keesokan harinya, Paul merawat Jordan yang masih belum bangun dari koma. Sebelum dia meninggalkannya untuk membawa jenazah Lucy dimakamkan di kampung halamannya, setelah pemakaman Lucy, Paul meninggalkan tempat pemakaman bersama Wendell, ayah Lucy. Di tengah perjalanan, Wendell tiba-tiba menghentikan mobilnya setelah melihat para pemburu berkeliaran di ladangnya. Dia mengambil senapannya dan mencoba menembak mobil pemburu itu.
Meski didikannya selalu meleset, kondisinya yang lama tidak membuatnya takut menghadapi orang-orang yang mencoba mengambil barang-barangnya. Paul yang melihat hal tersebut mulai menyadari bahwa saat ini polisi seolah tidak dibutuhkan lagi karena setiap orang harus bertindak sendiri-sendiri untuk melindungi segala yang dimilikinya. Sejak bertemu dengan Wendell, Paul merasa bersalah karena tidak bisa merawat istri dan putrinya dengan baik, apalagi perampokan itu telah membunuh istrinya. Ia tampak kecewa dengan lambatnya kinerja polisi dan mengusut kasus perampokan dan pembunuhan yang menimpa keluarganya. Saat Paul bertemu dengan detektif Kevin Raines yang sedang menangani kasus tersebut, dia melihat sederet kasus kriminal yang ditangani oleh Kevin, sehingga dia harus mengantri agar kasus tersebut bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Karena Paul ingin kasusnya cepat selesai, ia mengungkapkan akan menggunakan jasa detektif swasta untuk membantu Kevin menemukan pelaku perampokan dan pembunuhan Lucy. Namun, Kevin tampaknya tidak setuju dengan gagasan itu dan mencoba menghalangi Paul untuk melakukannya. Mengetahui hal itu, dia semakin kecewa dengan polisi. Pada malam hari, ketika Paul sedang melewati daerah kumuh di kota Chicago, dia membela seorang wanita yang dilecehkan oleh sekelompok preman, yang menyebabkan dia dipukuli habis-habisan. Setelah dihajar para preman, Paul yang merasa sudah tidak bisa lagi mengandalkan polisi akhirnya pergi ke toko senjata api. Sesampainya di toko, Paul disambut oleh seorang pramuniaga wanita yang menjelaskan bahwa memiliki senjata api di Amerika sangatlah mudah, apalagi bagi mereka yang memiliki uang. Meski begitu, ia akhirnya memutuskan untuk tidak membeli senjata api karena masih memikirkan sanksi kepemilikan senjata api secara ilegal. Suatu hari, Paul mendapatkan seorang pasien dengan luka tembak di tubuhnya, dan ketika sebuah pistol jatuh dari saku baju pasien, dia sengaja memukulnya sampai akhirnya, dia mengeluarkan pistol itu dari ruangan setelah dia selesai merawat pasien tersebut. Setelah pulang kerja, Paul yang merasa harus bergerak sendiri untuk mengungkap kasus kematian Lucy, diam-diam mulai mempelajari cara kerja senjata yang baru saja didapatnya. Dengan kepintarannya, dia bisa menguasai senjata dalam waktu yang sangat singkat. Di pagi hari, Paul kembali mengunjungi Jordan untuk melihat bagaimana keadaannya. Melihat kondisinya yang semakin melemah, ia semakin yakin untuk menuntut keadilan bagi keluarganya dengan caranya sendiri, tanpa menunggu aparat bertindak. Pada malam hari, Paul yang mengenakan hoodie dan membawa senjatanya pergi ke daerah kumuh yang dikenal memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Dia melihat ke jalan-jalan di daerah itu dan melihat perampokan sedang terjadi, jadi dia berteriak pada para perampok. Perampok yang beraksi menggunakan mobil mencoba menabraknya sehingga secara refleks ia mengelak dan melukai pergelangan tangan kirinya. Paul yang tidak mau melepaskan para perampok itu, mengejar mereka, mengambil pistol, dan menembak mobil yang dikemudikan para perampok hingga terbalik dan menabrak tiang pinggir jalan. Tidak lama kemudian, para perampok yang selamat mengarahkan tembakan ke arah Paul, dan untungnya dia mengelak dan bersembunyi di balik mobil yang diparkir di dekatnya. Sempat terjadi baku tembak hingga akhirnya Paul bisa menembak mati semua perampok itu. Tak ingin identitasnya diketahui, Paul meninggalkan tempat itu dan membuang hoodie-nya. Namun, seorang perempuan bernama Bethany yang berada tak jauh dari TKP sempat merekam semua aksinya. Beberapa saat kemudian, polisi datang untuk mengamankan tempat tersebut. Kevin dan asistennya yang bernama Leonard Jackson meminta keterangan dari para korban perampokan dan para saksi yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Paul merupakan tindakan heroik yang telah menyelamatkan para korban. Ia bahkan dianggap sebagai malaikat maut oleh para saksi yang memberikan keterangan kepada polisi. Bethany yang diinterogasi memberikan rekaman yang menunjukkan aksi Paul saat menggagalkan perampokan. Saat melihat video tersebut, Kevin dan Lionel menyadari bahwa pelaku aksi heroik tersebut tidak terbiasa menggunakan senjata api. Sementara itu, Paul yang baru pertama kali membunuh orang lain terlihat cukup gugup dan berusaha tenang sambil mengobati tangan kirinya yang terkilir. Ia melihat berita di internet yang memperlihatkan video aksi heroiknya telah tersebar. Ia merasa senang dan semakin percaya diri setelah mengetahui bahwa banyak orang yang memuji panggilan akrobat tersebut dan memanggilnya sebagai malaikat maut. Ia bahkan takjub dengan aksi yang baru saja dilakukannya saat menghadapi para perampok itu. Beberapa hari kemudian, Paul kembali bekerja di rumah sakit. Pada hari itu, ia harus merawat seorang pasien anak bernama Tyler, yang mengalami luka tembak serius di tubuhnya. Kemudian dia bertemu Tyler dan bertanya tentang penembakan yang terjadi. Tyler mengungkapkan bahwa dia dipaksa bekerja untuk pengedar narkoba di daerah tempat tinggalnya. Dia mengungkapkan pengedar narkoba yang menembaknya menyamar sebagai penjual es krim untuk mengedarkan narkoba.
Paul yang mendengar penjelasan darinya menjadi sangat kesal dan berencana menyerang pengedar narkoba tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Paul untuk menemukan pengedar narkoba yang diceritakan Tyler kepadanya. Saat mengunjungi penjual es krim yang diduga pengedar narkoba, Paul menembak penjual dan semua anak buahnya. Setelah menyelesaikan aksinya, Paul meninggalkan tempat itu dan memastikan dia tidak meninggalkan jejak apapun dengan aksinya. Publik semakin ramai memperbincangkan sosok yang dianggap sebagai pahlawan tersebut. Bahkan banyak media televisi yang menyiarkan aksinya. Perdebatan tentang aksi main hakim sendiri mulai ramai diperbincangkan menuai pro dan kontra dari masyarakat. Polisi yang diwakili oleh Kevin dan Leonor kemudian didesak untuk menyelidiki semua tindakan Paul. Beberapa hari kemudian, Paul kembali merawat seorang pasien dengan luka tembak agar pihak rumah sakit bisa melakukan operasi. Ketika dia datang untuk menyelamatkan pasien kritis, dia melihat pasien memakai arlojinya yang dirampok. Kemudian Paul menyadari bahwa pasien itu adalah Brian, seorang pelayan yang dia temui di sebuah restoran. Sayangnya, nyawanya tidak bisa diselamatkan karena kehilangan begitu banyak darah sehingga Paul kehilangan salah satu petunjuk untuk mengungkap pembunuhan Lucy. Paul yang tak menyerah mencari bukti lain pun mendatangi ambulans yang digunakan untuk membawa Brian ke rumah sakit. Kemudian dia menemukan ponsel milik Brian. Pada malam hari, Paul yang menemukan alamat bar di ponsel Brian, pergi ke bar yang merupakan tempat pengumpulan barang curian. Sesampainya di bar, dia menembak semua penjahat yang mencoba menyerangnya. Paul memaksa seorang penjahat untuk memberitahunya tentang perampokan dan pembunuhan yang membunuh Lucy. Setelah Paul mendapat informasi tentang salah satu perampok rumahnya bernama Joe, ia pergi ke bengkel milik Joe. Tanpa basa-basi lagi, dia bertanya kepada Joe tentang pembunuh Lucy yang sedang sibuk memperbaiki mobil. Dari pengakuan Joe, Knox lah yang menembak Lucy dan Jordan, dan dia tidak mengenal Knox dengan baik sehingga dia tidak bisa memberitahu Paul di mana Knox tinggal. Tak lama setelah Paul mendapatkan informasi tersebut, dia membunuh Joe. Suatu malam, saat Paul merawat Jordan yang masih di rumah sakit, dia mendapat telepon dari nomor tak dikenal, jadi dia mengabaikannya. Tidak lama kemudian, pesan dari nomor tersebut muncul. Paul menyadari bahwa pesan itu dari Knox, memintanya untuk mengangkat telepon. Setelah Knox menyuruhnya untuk menemui mereka di sebuah bar, dia bergegas ke bar. Tak lama kemudian, Paul menelepon Knox lagi setelah dia tiba di bar, dan akhirnya Paul menemuinya di toilet bar. Kemudian mereka saling menembak hingga keduanya terluka akibat ditembak. Knox yang tertembak di perutnya kemudian pergi ke rumah sakit tempat Paul bekerja untuk berobat. Dia mengungkapkan keterlibatan Paul sebagai Grim Reaper yang membunuh penjahat. Sementara itu, Paul berusaha menyembuhkan luka robek di bahu kanannya di lumbung rumahnya. Ketika dia kembali ke ruang tamu, dia dikejutkan oleh Frank yang datang beberapa waktu sebelumnya. Frank tahu apa yang dilakukan kakak laki-lakinya, jadi dia mencoba mengingatkan Paul tentang kesalahannya, tetapi Paul menjelaskan bahwa dia melakukan semua ini untuk menegakkan keadilan, yang tidak pernah dia dapatkan dari polisi. Setelah perdebatan, Frank akhirnya mengerti alasan dia melakukan ini. Jadi Frank berusaha melindungi Paul saat Kevin dan Leonor datang ke rumah mencarinya. Keesokan harinya, kondisi Jordan yang sudah membaik akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Saat Paul berada di lift, mereka bertemu Knox, yang baru saja dibebaskan setelah menerima perawatan luka tembak sebelumnya. Melihat kehadiran Knox, Paul menyadari bahwa dia dan Jordan dalam bahaya karena Knox akan mengincar mereka. Oleh karena itu, tidak lama setelah dia menurunkan Jordan di rumahnya, Paul pergi ke toko yang menjual senjata api untuk mendapatkan beberapa senjata api. Pada malam hari, Knox dan beberapa anak buahnya menyelinap ke rumah Paul. Seperti yang dia duga sebelumnya, Paul mengetahui hal ini dan meminta Jordan untuk bersembunyi di lemari di bawah tangga. Dia menyuruhnya untuk menghubungi polisi. Pada saat yang sama, Paul, dengan baju besi barunya, mulai menyerang setiap penyusup yang masuk ke dalam rumah. Setelah itu, dia menembak lengan Knox. Jadi, Knox berencana untuk membakar rumahnya sebelum dia melarikan diri. Tiba-tiba, Knox mendengar suara di balik lemari di bawah lemari. Tangga tempat Jordan bersembunyi. Knox, yang tahu Paul telah menyembunyikan Jordan di sana, menuju ke arah suara itu dan berencana untuk membunuhnya. Tapi Paul mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menembak Knox menggunakan senapannya. Akhirnya dia dikalahkan. Beberapa saat kemudian, polisi menelepon. Jordan datang ke rumah Paul. Di depan Kevin, Paul mengatakan dia berusaha membela diri dari Knox dan anak buahnya yang menyelinap ke dalam rumah. Jadi, dia harus membunuh mereka. Padahal Kevin tahu bahwa Paul telah membunuh penjahat lain sebelumnya, dia masih berterima kasih kepada Paul karena telah memberantas penjahat di Chicago. Di akhir film,
Paul menemani Jordan ke sebuah apartemen yang akan dia tempati di New York untuk melanjutkan pendidikannya. Dalam perjalanan pulang, Paul secara tidak sengaja melihat seorang pria mencuri tas di jalan dan dia mengangkat jarinya seolah akan menembak pencuri itu. Pesan moral yang dapat dipetik dari film ini adalah kita harus berani menjaga sesuatu yang berharga bagi kita sebelum direbut oleh orang lain. Terima kasih.